hari ini masih lagi ada Olimpiade di Tokyo sampai tanggal 8 ya guys. Yes, Olimpiade. Kalau kita ngomong tentang Olimpiade, itu pasti juga nggak lepas bahwa kita masing-masing di dalam kehidupan, kita juga punya Olimpiade kehidupan ya. Nah, kalau kita ngomong tentang Olimpiade, hari ini Indonesia boleh tersenyum dengan lebar ya, boleh berbangga. Kenapa? Karena Olimpiadenya sudah muncul apa? Muncul emas dari cabang bulu tangkis. Nah, aku akan coba mundur sedikit. Bagaimana sih seseorang itu untuk bisa masuk dalam kontingen Olimpiade? Karena aku yakin berapa ribu gitu ya, yang berapa juta mungkin ya yang bisa main bulu tangkis. Berapa ratus ribu yang akhirnya memutuskan serius menekuni kejuaraan bulu tangkis. Berapa ratus yang mulai ikut pertandingan-pertandingan. Berapa banyak seleksi yang terseleksi untuk masuk ke dalam kontingen Olimpiade. Nah, guys, yuk coba kita mau sama-sama melihat. Untuk masuk ke dalam sebuah kontingen Olimpiade, itu ada faktor internal maupun faktor eksternalnya. Aku akan bahas mulai dari faktor yang internal. Faktor internal dari tadi saya coba baca pemenang Olimpiadenya yaitu Grecia sama April ya gitu ya. Bagaimana mereka berdua ini punya sejarah. Untuk mereka ini sebagai saat ini pembawa emas untuk Indonesia, ternyata mau dan minat mereka itu sejak kecil, sejak rata-rata itu usianya itu 2 dan 3 tahun. Kalau saya lihat waktu saya baca, si Grace ini itu 2 tahun sudah minat tuh dengan bulu tangkis. Dan yang aku lihat waktu aku baca ini itu cukup membuat aku terenyuh ya. Pada saat usia 5 tahun, sang ibu harus menjual pakaiannya untuk bisa membelikan raket untuk Grace berlatih gitu ya. Nah, demikian juga dengan Apri ini. Nah, di mana seorang Apri ini mulai usia 3 tahun, dia itu pun juga sudah berlatih dan dia itu pakainya itu ini nih, ngomongnya itu triplek gitu ya, kayu tipis triplek itu untuk latihan. Wow guys, mulai sejak kecil mereka sudah mulai punya minat. Nah, latihannya tanpa batas, extra time. Orang lain mungkin cuma 5-6 jam. Ternyata kalau masuk kontingen Olimpiade itu saat orang belum latihan dia udah mulai latihan. Saat orang lain latihan dia tetap latihan. Saat orang lain selesai latihan dia tetap latihan. Wow guys, Olimpiade. Bagaimana dengan kita? Kalau memang kita mau memenangkan Olimpiade di dalam kehidupan kita, tepatnya di bisnis HDI, dan kita mau meraih impian-impian kita mau terus naik setapak demi setapak, peringkat demi peringkat. Sudahkah kita melakukan itu? Saat orang lain belum melakukan presentasi, belum melakukan follow up, kita udah melakukan duluan. Orang lain bekerja, kita masih melakukan. Orang lain berhenti, kita pun masih terus melakukan aktivitas kita sebagai seorang profesional high desert. Melakukan hal yang sama terus-menerus sampai menjadi ekspor. Guys, aku coba membayangkan ya, mereka berdua ini, si Grace sama Apri ini, dimana mereka ini waktu kecil itu yang biasanya anak kecilnya itu mainan, mungkin mainan boneka-bonekaan, mungkin mainan kejar-kejaran, mereka sudah harus mulai belajar, mulai latihan gitu. Kalau teman-temannya masih sibuk untuk mungkin mainan waktu zaman-zaman itu ya, mungkin mainan bekel, mainan lompat tali gitu ya. Kemudian sudah mulai bergeser mainan Nintendo gitu kan. Nah, tapi mereka tidak melakukan itu. Mereka sekali lagi mereka melakukan hal yang sama. Bosan nggak sih? No, bosan. Tapi kalau memang mau menjadi seorang juara,
Kalau memang mau memenangkan di dalam olimpiade kehidupan, yes, kita harus menepis rasa bosan itu. Pernah nggak lelah Shirley waktu ngejar Royal Crown? Aku jawab yes. Tapi aku tahu gitu, impian-impianku, dan aku tahu kenapa aku harus Royal Crown itu. Sehingga semuanya itu aku harus tepis ya. Anakku protes, Shirley punya anak. Aku ini loh, Shirley, mau ikut Zoom aja. Anakku protes. Guys, sama. Itu pun juga aku alami. Bukan mami-mami yang lain aja yang mengalami. Teman-teman Diamond di sini mungkin pada saat mau Zoom, kemudian mau presentasi, pagi ngurusin anak daring, ya online, school. Malam mau ikut training, ya kan anaknya minta makan, bobok, dan lain sebagainya. Protes nggak anaknya? Memang nggak punya anak? Loh ada, protes-protes. Nah, tinggal bagaimana kita memanajemen waktu, guys. Tinggal aku memberikan pemahaman kepada dia. Loh anaknya berapa tahun? Loh anak saya itu masih SD kelas 2. Bukan anak yang gede. Loh, dan sebelum-sebelumnya pun dia adalah, boleh dikatakan saya pegang dia penuh. Kalau ditanya lengket, komplain. Ya udah, kita tinggal kasih pemahaman. Kita kasih waktu kapan? Kita tadi sore saya sudah ngomong, ya kan? Namanya Elkan. Elkan, malam ini mama sesi, oke? Kamu harus bisa tidur sendiri. Nah, jadi kita coba bisa membantu mengarahkan dia untuk mengajarkan dia menjadi mandiri. Melakukan hal yang sama untuk menjadi expert pasti. Punya kemauan yang kuat. Kuat nggak sih kemauannya untuk naik level? Teman-teman yang Diamond, yuk naik level eksekutif. Yang eksekutif yuk naik ke start. Yang start naik ke Grand Diamond. Yang Grand Diamond ayo aku undang untuk sebagai jajaran crown. Ya. Jatuh bangun emosinya. Iya, kontingen olimpiade itu juga jatuh bangun emosinya. Mereka ikut kejuaraan, kemudian mereka gagal. Loh, kemudian mereka coba ikut kejuaraan lagi, mungkin mereka mendapatkan yang tidak diharapkan. Di sini sama, punya target. Iya Bu Shirley, aku mau nih targetnya eksekutif Diamond bulan lalu, tapi nggak tembus. Emosinya gimana? Mungkin agak sedikit down, tapi ayo dibangun kembali emosinya ya. Keputusan berhenti pasti pernah. Kontingen olimpiade, saya tadi juga baca biografinya, mereka pun juga pernah memutuskan untuk gantung raket ya guys. Terutama yang si Grace, dimana Grace itu adalah termasuk atlet tua untuk cabang bulu tangkis karena usianya udah 33 tahun guys. Beda dengan si Apri yang usianya baru 23 tahun, selisih 10 tahun. Dia memutuskan untuk gantung raket, tapi sekali lagi mentornya mengatakan, Grace, sudah, coba bersabar sebentar supaya kamu pun juga bisa menurunkan ilmumu kepada generasi yang muda. Karena dorongan dari mentor atau pelatih, akhirnya dia memutuskan untuk terus dan ketemu dengan pasangan yang klop, yang cocok ya. Nah, jadi keputusan untuk berhenti, Shirley pernah. Sehingga aku undang untuk semua Diamond yang hari ini hadir ya. Kalau Anda memutuskan mau berhenti, pamit, ngomong sama mentor kalian ya guys, ngomong sama orang-orang yang membimbing ya, kalau memang kepingin untuk gantung raket dalam tanda petik ya. Nah, kita harus melakukan one step ahead, selalu lakukan satu langkah lebih daripada yang lain. Nah, ini bagian daripada proses pertumbuhan di hukum kepemimpinan ya guys ya. Nah, yuk kita bahas yang eksternal. Eksternalnya pasti ada support dari mulai kecil dari orang tua. Eksternal di bisnis ini ya kan, kita pun juga minta support dari pasangan kita ya. Nah, seperti tadi tuh Dokter Sanjaya yang mulainya sendirian karena mulai ngeliat terjadinya perkembangan, akhirnya mau nggak mau nih istrinya juga mulai ngelere dan mulai bisa memberikan support ya. Kemudian juga ada fasilitas-fasilitas
Seorang mereka kontingen Olimpiade kalau nggak ada fasilitas kira-kira gimana? Nggak mungkin masuk. Mau mendorong untuk maju, coba tanding di lomba-lomba daerah. Maksudnya waktu itu cabangnya cabang dari kejurda, kejurnas gitu ya. Nah itu kan terus. Nah ini aku mau garis bawahi. Dia orang-orang yang masuk ke Olimpiade pasti ada klub pendukungnya. Tanpa klub pendukung nggak mungkin bisa masuk ke pelatnas, setuju nggak? Nah, demikian juga dengan kita nih. Kita punya nggak klub pendukung yang bisa mengerek kita menjadi seorang Royal Crown? Nah, guys, ya di Breakthrough Generation dengan kita yang difounderin oleh Pak Leon dan Bu Anggra ini yang udah membuktikan diri sebagai seorang crown, Royal Crown, mengerek rekan-rekannya satu demi satu untuk jalannya yang udah terbuka sampai ke jenjang yang sama. Nah, bersyukur banget mentor Shirley yang akhirnya mendampingi, membantu, mensupport Shirley bisa mencapai ke titik Royal Crown juga. Demikian juga nantinya aku pun juga akan melihatkan jalan yang gede nih ke rekan-rekanku. Ayo, kamu semua juga bisa Royal Crown, oke? Yes. Nah, ada pelatih yang mengembangkan, itu tadi aku bahas yaitu mentor. Ada kesempatan untuk maju. Yes. Jadi guys, bagi para diamond nih, kalau dikasih kesempatan pegang presentasi langsung ambil. Dikasih kesempatan untuk pegang training langsung ambil. Itu adalah langkah-langkah untuk kita maju, ya. Nah, karena kita mau memenangkan Olimpiade di dalam kehidupan dan kita melakukan yang terbaik karena Olimpiade itu adalah emas di dalam kehidupan, yaitu adalah impian-impian yang orang-orang yang kita cintai. Nih aku sedikit melihatkan mereka-mereka pemenang emas Olimpiade dari Grace dan Apri, di mana bagaimana harunya mereka gitu ya. Ini perjuangannya mereka ini pun juga punya goals. Nih, aku ambil ya di IG-nya si Grace, dia udah kasih centang tuh. Kejurnas gold centang, PON gold centang, SEA Games gold centang, Asian Games gold centang, Olimpik. Nah, itu adalah targetnya dia dan dia pun akhirnya membawa pulang emas di Olimpiade. Sehingga centang, komplit, mission komplit. Nah guys, yuk aku mengajak teman-teman satu demi satu untuk kita memenangkan emas di dalam kehidupan kita ya. Ini adalah pasangan, ini menorehkan histori ya. Ini adalah rekor Indonesia di mana sebelum-sebelumnya Indonesia tidak pernah menang dalam ganda wanita bulu tangkis. Ganda wanita bulu tangkis pertama yang membawa pulang medali emas di Olimpiade ya guys. Nah, ngomong-ngomong tentang masalah prestasi dan rekor nih guys ya. Nah, rekor-rekor di Olimpiade yang tadi aku sempet searching nih. Peserta tertua adalah 72 tahun, peserta termuda 10 tahun, termuda medali emas itu 13 tahun. Negara juara umum terbanyak itu adalah USA dan atlet peraih medali terbanyak ada seorang atlet nih guys mendapatkan medali itu 28 medali, dimana tadi itu disebutkan 23 mendapatkan emas, 2 mendapatkan perak dan 3 mendapatkan perunggu. Wow guys, aku ingin mengajak teman-teman untuk memecahkan rekor Anda sendiri. Bagaimana rekor kita? Yuk berlari bukan dengan bench, bukan dengan orang lain gitu ya guys, tapi bagaimana kita bisa memecahkan rekor kita setahap demi setahap. Nih aku, ini ada yang nih aku ingin melihatkan bukan timeline ya guys, tapi ini bicaranya adalah status line in HDI, in HDI gitu ya. Nah, dimulai dengan Diamond Leader, Eksekutif Diamond. Ayo
Coba hari ini aku mengajak untuk Anda menarik lebih gede impian-impiannya. Beranilah bermimpi besar. Kalau yang sudah Star Diamond naik ke Grand. Kalau yang sudah Grand, aku undang untuk jadi pemegang saham stakeholder. Naik ke posisi Crown ya. Nah, dan ayo sama-sama kita pun juga bisa menuntaskan sampai ke Royal Crown gitu ya. Nah, jadi kalau tadi udah bicara tentang P-nya yaitu persiapan, perlengkapan, dan pertumbuhan, otomatis kita juga butuh action, ya, kita butuh diaplikasikan dan action yang gede gitu ya, bukan cuman action yang biasa-biasa aja. Nah, kemudian didorong dengan keyakinan kita, dan kita juga meminta pertolongan dari Yang Maha Kuasa, pastinya akan mendapatkan yaitu resultnya, yaitu Olimpiade kehidupan emas di dalam kehidupan kita masing-masing. Nah, ini adalah gambaran, ini adalah untuk thank you untuk new diamond saya di sini. Kemudian ini juga new diamondnya. Kemudian ini adalah new executive diamond ya. Nah, dari berbagai macam latar belakang ya guys. Kemudian ini adalah thanks to all. Ini jajaran daripada tim Shirley, di mana sebagian tadi fotonya udah ditampilkan oleh Dr. Sanjaya ya. Ini adalah untuk jajaran eksekutif Diamond Shirley. Ini juga jajaran eksekutif Diamondnya. Ini juga jajaran eksekutif Diamondnya. Ini masih eksekutif Diamondnya ya. Nah, kemudian ini untuk Star Diamond. Nah, thanks to all Star Diamond. Ini juga Star Diamondnya. Ya, ini untuk Grand Diamondnya. Dan ini untuk Executive Crown. Kemudian tadi untuk Star Crown-nya udah tampil gitu ya. Dan ini yang terakhir slide Shirley rekan-rekan ya. Banyak orang yang cuma melihat apa? Melihat yang ada di permukaan. Orang-orang yang mendapatkan juara-juara, orang-orang yang mendapatkan prestasi sebagai seorang crown, sebagai seorang new diamond, executive diamond gitu ya, untuk mendapatkan peringkat-peringkat baru di HDI. Tetapi banyak orang tidak melihat ternyata sebuah kemenangan itu tidak dapat secara tiba-tiba. Sebuah kemenangan, sebuah prestasi ternyata di bawahnya, di belakangnya, proses-prosesnya yang udah dilalui untuk mendapatkan prestasi-prestasi itu. Adanya fokus, adanya training-training, adanya perjuangan, adanya kesakitan, ya kan, adanya kerja keras, adanya darah, tangis, air mata gitu ya guys. Kemudian kemudian di sini kita juga bisa lihat ya, ada sacrifice, adanya pengorbanan, adanya feedback, courage, planning, ya, ada time, ada motivation, strategi, early morning, ya, late night. Jadi lebih pagi dari sebelumnya dan lebih malam daripada orang lain. Yes, itulah yang akan dilakukan oleh para pemenang. Guys, aku mengajak hari ini Anda sebagai seorang pemenang, sebagai seorang diamond, Anda semua punya kesempatan untuk mengajak rekan-rekan kerja Anda yang lain untuk bisa berprestasi sebagai seorang diamond. Anda pun juga bisa berprestasi naik level, mau 1, 2, 3 level lebih lompat gitu ya guys. Aku juga mengundang untuk rekan-rekan pun juga bisa mencapai posisi di dalam jajaran Crown, Royal Crown tepatnya gitu ya. Nah,